Simple people. Gue bisa bilang, mungkin di saat ini gue gak akan bisa mencapai pada posisi tertentu atau kondisi tertentu tanpa hidup minimalis. Gue mungkin akan terdengar berlebihan, tapi gue bisa bilang bahwa minimalism have saved me. Ya, pola hidup minimalis telah menyelamatkan gue. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, hai, perkenalkan nama gue Alan. Di channel ini gue membahas tentang gaya hidup minimalis, tips, dan juga self-development. Jika kamu tertarik dengan topik-topik tersebut, jangan lupa subscribe di sini. Thank you. Sebelum gue membahas kenapa minimalism have saved me atau menyelamatkan gue perlu kembali ke beberapa tahun ke belakang. Gue sering banget cerita di episode sebelumnya bahwa gue adalah orang yang gemar mengumpulkan atau membeli barang-barang atau teknologi gadget yang baru. Dulu gue juga berpendapat bahwa apa yang gue pakai, apa yang gue punya, dan juga apa yang gue miliki menggambarkan status atau dapat merepresentasikan bagaimana gue sebenarnya, or how good I am. Well, pada waktu itu gue ngerasa memang society seperti itu kondisinya. Baju kamu merek apa, kendaraan kamu apa, pendidikan kamu sampai mana, sampai HP kamu Android atau Apple. Secara gak sadar kita terdikotomi atau terpisahkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan gue ngerasa bahwa gue perlu berhati-hati pada saat menjawab pertanyaan tersebut. Why? Ya karena kalau gue sampai salah menjawab salah satu pertanyaan seperti itu, image atau persepsi orang terhadap gue pribadi bisa aja berubah atau gak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Kamu ngerasa gak sih kalau pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu secara gak langsung menjudge diri kita? Iya, kita yang kompleks dan berbeda satu sama lain terkotak-kotak atau terkategori berdasarkan jawaban yang kita berikan. Oh, bajunya hasil thrifting. Oh, naik motor metik. Oh, cuma lulusan SD. Oh, anak Android. Like, jawaban kita tuh dipakai untuk ngejudge kita. Sakit gak sih? Kondisi yang seperti itu membuat diri kita harus serba oke, serba perfect. Meskipun kita harus maksa, padahal kita nggak punya uangnya. Ujung-ujungnya kita jadi maksa untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, hanya untuk mengesankan orang lain. Bahkan buat orang yang nggak kita kenal atau justru orang yang nggak kita suka. Ditambah lagi kamu belinya nggak pakai duit kamu, alias harus nyicil atau berhutang. So, I should spill the hard truth. Ready? Kalau kita hidup ngikutin gaya seperti itu, kita kerja setiap hari capek fisik, capek mental, capek pikiran. Terus, setiap bulannya kita mendapatkan gaji atau pendapatan. Namun, pendapatan tersebut harus habis untuk membelikan apapun atau barang yang sebenarnya gak kita suka, tapi demi mengesankan orang lain. Kalau kayak gitu, bisa disimpulkan bahwa tenaga, waktu, gaji, pendapatan dari diri kita habis hanya untuk memberikan kesenangan untuk orang lain. Gimana? Udah kena mental? So yes, pola hidup minimalis telah menyelamatkan gue at least dari gimana ganasnya tingkat konsumerisme gue sebelumnya. Dan juga beberapa mindset buruk yang sebelumnya gue adopsi. Tapi pada episode kali ini gue akan lebih memfokuskan untuk membahas sisi financial minimalismnya. What? Apa itu financial minimalism? Oke, simpelnya financial minimalism itu adalah memangkas pengeluaran kita terhadap hal-hal atau barang-barang yang tidak valuable,
dan fokus untuk hanya membeli barang yang esensial untuk kita sehari-hari. Tentang bagaimana kita meminimalisir pengeluaran kita terhadap barang ataupun jasa yang bersifat wants atau berdasarkan keinginan. Contoh, Wah, gue lagi pengen banget nih barang ini nih. Wah, gokil, keren banget barangnya, beli ah. Ih, barangnya unyu banget. Masukin chart online shop ah. nah definisi wants di sini adalah sesuatu yang bersifat keinginan atau bersifat opsional. Jadi jika tidak terpenuhi, ia tidak akan berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah tadi berdasarkan contoh, wants itu biasanya tertrigger dikarenakan emosi atau perasaan kita sesaat. Nah kalau needs, bedanya adalah bersifat kebutuhan. Jadi jika needs tidak dipenuhi, maka ia akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Needs atau kebutuhan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh diri kita untuk surviving kehidupan kita. Sementara keinginan atau wants adalah ambisi jiwa dari manusia untuk memiliki sesuatu meskipun kita tidak membutuhkannya. Financial minimalism bukan berarti kamu harus pelit terhadap diri kamu sendiri. Financial minimalism lebih ditujukan untuk membuat kita lebih sadar dalam melakukan pengeluaran dan juga lebih strategis dalam memanage keuangan kita. Selanjutnya kita akan bahas gimana step pertama untuk memulai financial minimalism versi gue. Let's go. Langkah pertama yang dilakukan dalam memulai financial minimalism adalah mulai memonitoring atau men-tracking pengeluaran dan juga pemasukan keuangan kamu. Aduh, males banget harus ngitungin pengeluaran tiap hari. Yah, bosen bang, masa tiap pengeluaran dikit-dikit harus dicatat? Bangun. Kalau kamu bukan rawatar dan ngerasa bahwa keuangan kamu belum beres, gak boleh malas. Gak boleh malas. Kenapa sih kita harus men-tracking pengeluaran dan pemasukan kita? Ibarat kalau kita sakit, dokter harus berkonsultasi atau mengecek kondisi kamu dulu kan sebelum memberikan resep obat. Nah, gitu juga dengan keuangan. Kamu tahu nih, kamu boncos atau boros. Nah, gimana cara kita men-trace-nya adalah dengan melakukan tracking dari pengeluaran, pemasukan setiap bulannya. Nanti setiap bulannya kamu bakal tahu nih pengeluaran apa yang bikin kamu boncos atau boros. Lalu baru bisa kita melakukan penghematan terhadap pengeluaran tersebut. Nah, untuk tracking in and out, kamu bisa menggunakan SEEO, yaitu yang pertama adalah survival atau needs. Di kategori survival ini, kamu akan men-tracking daily needs kamu seperti makan, tempat tinggal, pakaian, maupun biaya transportasi. Jadi seperti sandang, pangan, dan papannya. Untuk I yang kedua adalah educational, di mana seperti biaya-biaya pengeluaran untuk self-development kamu, seperti buku, training, online course, atau apapun yang meningkatkan kualitas diri kamu. Yang ketiga, E-nya adalah entertainment. Jadi bisa untuk biaya seperti makan di restoran, nonton di bioskop, atau biaya berlangganan online subscription. Yang terakhir adalah O, optional. Nah, ini sudah masuk kategori wants, jadi bisa untuk men-tracking biaya-biaya seperti memberi hadiah, upgrade furnitur, atau biaya premium service yang kamu punya. Ingat, porsi atau prioritas utama yang nomor 1 adalah survival, lalu akan menurun sampai ke tingkat opsional. Jadi untuk tingkat prioritasnya adalah survival, educational, entertainment, baru terakhir opsional. Step selanjutnya adalah menganalisa tracking in and out bulanan kamu, sehingga kamu dapat mengetahui kondisi keuanganmu yang paling terbaru dan yang sebenarnya. Contoh, kamu punya pemasukan 5 juta dalam sebulan. Nah, pemasukan di sini bisa berupa
gaji, royalti, dividen, ataupun profit dari usaha kamu. Namun ternyata kamu mempunyai hutang sebesar 2,6 juta. Contoh. Nah, kamu harus tentukan apakah hutang ini adalah hutang konsumtif ataupun hutang produktif. Selanjutnya, contoh, kamu ternyata mempunyai total pengeluaran atau expense sebesar 2,6 juta. Nah, kamu akan kategorikan lagi berdasarkan needs or wants-nya dan juga berdasarkan teknik SEEO tadi untuk menentukan apakah ini esensial atau ini adalah opsional. Ingat, hasil analisa tadi harus benar-benar berdasarkan monitoring in and out dari bulanan kamu. Tidak boleh berdasarkan hanya spekulasi atau asumsi diri sendiri. Karena jika tidak berdasarkan data yang sebenarnya, maka strategi berikutnya akan tidak efektif. Nah, jika kita nggak menemukan dengan real data atau menemukan sendiri kondisi keuangan kita, maka kita akan terus berhalusinasi dan terus berkata kepada diri kita sendiri bahwa Ada kok uangnya. Bisa kok, mampu kok ambil cicilan ini. sehingga kamu nggak benar-benar menerima bagaimana sih sebenarnya kondisi keuangan kamu. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana pemasukan kita, pengeluaran kita, dan juga kalau memang misalnya kita ada hutang atau cicilan, kita baru bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, setelah kita sudah tahu nih gimana sih kondisi sebenarnya keuangan kita atau finansial kita, baru sekarang di step ini kita bisa membuat strategi bagaimana untuk meningkatkan atau keluar dari kondisi keuangan yang buruk. Prioritas yang pertama adalah exit from your debt atau keluarlah atau lunasilah hutang yang kamu punya. Ini adalah prioritas utama jika setelah kamu melakukan tracking in and out selama 1 bulan atau beberapa bulan, kamu menemukan bahwa cicilan kamu memakan pemasukan atau persentasenya memakan pemasukan kamu terlalu besar. Fokuskanlah untuk melunasi hutang-hutang yang ada pada saat ini. Namun jika kamu kesulitan, tekan cicilan kamu at least tidak lebih besar dari 15% pemasukan kamu. Anyway, kamu bisa cek Instagram post gue yang ada di sini, yang ini nih, untuk step by step bagaimana caranya keluar dari hutang. Yang kedua adalah cut expenses. Let's say kamu sudah terbebas dari hutang. Sekarang kamu bisa fokus untuk mana sih pengeluaran yang bikin kamu boncos atau boros. Lakukan prioritas ulang kepada pengeluaran atau biaya pengeluaran kamu berdasarkan needs and wants. Step yang ketiga adalah mulailah untuk membangun dana darurat. Kamu mungkin bertanya, kenapa sih kita harus membuat tabungan dana darurat? Trust me guys, shit happens. Analoginya adalah saat kamu mengendarai mobil, emergency fund adalah seat belt kamu. Ibarat kamu sedang lompat atau bungee jumping, emergency fund lah tali pengaman atau safety net kamu. Jadi, let's say ketika kamu terkena PHK, kamu masih punya dana cadangan untuk beberapa waktu ke depan agar kamu dapat bisa mencari pekerjaan baru atau memulai usaha baru. Ibaratnya, emergency fund adalah buffer atau cadangan saat kamu secara force major atau terpaksa kehilangan pendapatan utama kamu. Nah, setelah kamu sudah mulai membangun emergency fund, apalagi sudah memenuhi dana cadangannya, trust me guys, mindset kamu akan berubah dan lebih tenang. Step keempat yaitu belajar untuk melakukan investasi. Simple people, jangan sampai terbalik ya. Mindsetnya adalah kadang-kadang kita terlalu menggebu-gebu untuk bagaimana sih caranya meningkatkan keuangan atau gimana caranya mendapat return yang paling tinggi. Tapi kita justru melupakan emergency funds kita. Again, untuk melompat lebih tinggi, kita harus make sure kita save terlebih dahulu dengan menyiapkan safety net agar kalau nanti kita terjatuh, ada yang menangkap kita.
Nah, setelah dana cadangan atau emergency funds kamu sudah ready, maka kamu siap untuk belajar melakukan investasi berdasarkan resiko profil yang kamu punya. Teman-teman, yang namanya investasi itu memang returnnya tinggi, tapi jangan lupa return yang tinggi datang bersamaan dengan resiko juga yang tinggi. Pelajarilah sesuatu sebelum kamu percaya dan memberikan uang kamu. Dan ingat, jangan pernah berinvestasi menggunakan dana pinjaman. It's a wrong mindset. Simple people, sebelum kita lanjut, video kali ini disponsori oleh Scarlett. Nah, Scarlett memberikan 2 produk untuk gue review pada video kali ini. Yang pertama adalah Herbalism Mugwort Mask. Untuk masker Herbalism Mugwort ini mengandung mugwort extract, green tea powder, vitamin C, dan allantoin. Untuk masker Herbalism Mugwort Mask, dia mengandung mugwort extract, jadi kaya akan vitamin E, jadi mampu menghidrasi dan juga menenangkan kulit. Juga ada vitamin C yang mengurangi nih kemerahan yang diakibatkan sama paparan sinar UVB. Ada juga green tea powder yang membantu mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit. Yang kedua adalah Seriously Shooting Hydrating Gel Mask. Nah, kalau yang ini mengandung vitamin C, niacinamide, watermelon extract, dan juga sea cucumber. Nah, manfaatnya banyak banget kalau yang ini. Dia membantu menghidrasi kulit, membantu meredakan peradangan pada kulit. Terus juga kaya akan antioksidan dan juga meningkatkan produksi kolagen pada kulit. Dan terakhir, membantu mencerahkan kulit jadi lebih tampak bersinar atau glowing. Nah, untuk cara pemakaian maskernya sendiri, seperti biasa kita cuci muka dulu hingga bersih. Lalu kita bisa buka deh tutupnya dari masing-masing masker. Dan udah disediain spatulanya nih guys. Jadi tinggal dipakai aja, terus diratain di seluruh muka. Lalu diamkan 15-20 menit. Setelah itu kita bisa bilas hingga bersih. So, thank you Scarlett sudah memsponsori video kali ini. Nah, setelah kita sudah melakukan planning jangka pendek dan jangka panjang, jangan lupa kita bisa belajar dan mengaplikasikan mindset baru yang bisa kita ambil dari pola hidup minimalis. Mindset yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah menabung terlebih dahulu sebelum melakukan pengeluaran. Nah, mungkin ini agak berlawanan ya dengan mindset kita yang ada sekarang, dimana biasanya kita melakukan pengeluaran dulu, baru sisanya kita tabung. Tapi berapa persen sih yang biasanya kita bisa tabung dari sisa pengeluaran kita? Atau justru nggak ada alias habis? Ingat nih simple people, Warren Buffett pernah berkata, "Don't save what left after spending, spend what left after saving." Komitlah untuk menabung terlebih dahulu sebelum melakukan pengeluaran setiap kamu mendapatkan pendapatan di akhir bulan. Setelah kamu tabung, sisanya baru kamu distribusikan sesuai planning expenses yang kamu sudah ketahui di step sebelumnya. Nah, jika dari planning expenses kamu masih ada sisa, kamu bisa planningkan untuk diinvestasikan. Mindset yang kedua adalah jangan kembali lagi ke comparison loop. Mindset ini adalah untuk meminimalisir kamu jangan sampai kamu terjebak dalam membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Karena dengan kita membandingkan diri kita terus-menerus dengan orang lain, kita akan melakukan tendensi untuk membeli sesuatu yang kita sebenarnya nggak benar-benar butuh dan hanya bertujuan untuk mengimpresi atau mengesankan orang lain. Mindset yang ketiga adalah pastikan kamu membeli sesuatu berdasarkan kualitas dibanding kuantitas. Jangan korbankan kualitas barang
demi murahnya atau demi mendapatkan kuantitas yang lebih banyak. Apalagi jika barang tersebut adalah kebutuhan dasar kita. Good quality will save you more. Trust me, I've been there. Dan mindset yang terakhir yang bisa kamu aplikasikan adalah pastikan pengeluaran kita lebih kecil dibanding pemasukan kita. Kedengarannya simple dan klise banget gak sih? Tapi sebenarnya kalau kita nggak tahu kondisi keuangan kita, maka ini sulit banget dilakukan karena kita nggak sadar akan kondisi keuangan kita saat ini. Kalau kita udah punya mindset seperti ini, kita akan meminimalisir pengeluaran yang berlebihan atau bahkan harus melakukan pinjaman ataupun cicilan. Karena kita tahu di mana batas kemampuan kita. Itulah pengalaman yang gue lakukan selama menjalani financial minimalism yang telah menyelamatkan kondisi keuangan gue. So, kita akan recap ya. Untuk memulai financial minimalism, ada beberapa step. Pertama, track pemasukan dan pengeluaran kita. Kedua, analisa kondisi keuangan kita sebenarnya dan terimalah, sehingga kita dapat lebih mindful. Ketiga, lalu mulai rencanakan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan kondisi keuangan kita. Dan yang terakhir, mulailah untuk mengaplikasikan mindset-mindset baru yang baik dalam pola hidup minimalis agar kita lebih mindful dalam melakukan spending. Again, jangan lupa like video ini jika bermanfaat dan subscribe ke channel ini jika kalian suka dengan topik minimalism. Terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Simple People.